pencairan kredit ini sangat menarik. Kenapa? Ini adalah merupakan sebuah bukti ya dari keseriusan kita atau kami dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Dan ini juga menjadi sebuah alarm bagi kita bersama. Kenapa? Karena baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah mengucurkan ya dana sebesar 200 triliun dari yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia kepada bank-bank himbara, yang tentunya itu akan menjadikan perekonomian mikro kita itu menjadi bergairah, dan bank-bank himbara ini bisa memberikan kredit kepada masyarakat sehingga perekonomian kita bisa berjalan. Itu sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya tentunya ada potensi-potensi tindak pidana korupsi seperti yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat, Bank Jepara Arta. Ya, kreditnya kemudian macet karena memang ini kreditnya kredit fiktif. Jadi adanya stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah dengan menggelontorkan 200 triliun itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kami di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan, ya, monitoring nanti dari Direktorat Monitoring, Kedeputian Pencegahan, untuk mengawasi sehingga stimulus ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan efek positif bagi ekonomi masyarakat. Terkait dengan seperti tadi telah sampaikan di awal bahwa kerawanan-kerawanan ini menjadi mungkin ya, menjadi hal yang mungkin terjadi pada pengucuran kredit yang saat ini uangnya berasal atau digelontorkan oleh pemerintah sebagai stimulus ekonomi sebesar 200 triliun. Jadi kami sekali lagi KPK akan terus memantau proses pemberian kredit yang berasal dari uang 200 triliun dari BI yang kemudian disalurkan ke bank-bank pemerintah untuk stimulus ekonomi, pemberian kredit usaha kepada masyarakat, sehingga apa yang terjadi di Bank Jepara Arta ini tidak terjadi di kedepannya, seperti itu. Pertanyaannya mengenai yang program gelontoran dana 200 T ke perbankan, Pak. Mungkin itu sejauh ini progresnya seperti apa, Pak? Apakah semua sudah masuk ke 5 bank itu? Terus mungkin setelah ini gitu, Pak, apakah itu kan cuma 6 bulan ya, Pak ya, penempatannya? Apakah nanti bisa diperpanjang atau mungkin diperluas selain 5 bank itu, Pak? Iya, artinya 200 T apakah bakal tambah juga gitu, Pak? Mungkin pertanyaan saya itu aja, Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi? Cukup, silakan Pak Purbaya. 200 T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution ya. Jadi kalau mereka bisa pakai saluran ya salurin, kalau nggak bisa ya ke situ. Jadi mudah-mudahan, hampir pasti ekonomi akan berjalan lebih cepat. Setelah 6 bulan, saya udah hitung, ini pertanyaan banyak orang, apakah setelah 6 bulan
akan ditarik oleh pemerintah. Saya biasa hitung tuh, bisa hitung bahwa biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral tuh lebih di atas itu. Jadi kalau 200 triliun aja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam pengertian saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan kalau kepepet, dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk perprata pembiayaan program pembangunan yang lain. Enggak, taruh aja di situ terus. Saya nggak perpanjang. Biar seperti itu. Jadi ini kan nggak ada termnya sebetulnya. Yang kemarin dia bilang 6 bulan itu salah. Yang anak buah saya selalu nulis. Pada dasarnya seperti itu aja. Seperti saya naruh uang di bank suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Baik, terima kasih Pak Menteri Keuangan, terima kasih Bapak, Ibu teman-teman media cetak, media elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.